Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Anies Baswedan sudah berkali-kali begitu kan memperingatkan bagaimana soal pemimpin Indonesia, ya, apalagi di era sekarang, ya, dolar semakin naik begitu kan, dan ini merupakan tantangan bagi seorang Presiden Prabowo begitu kan, ya. Secara tidak langsung Anies Baswedan berkali-kali begitu mengatakan dan mengingatkan ya kepada presiden-presiden siapapun yang terpilih saat Pilpres begitu kan. Jangan berlindung di balik kebijakan itu. Nah, salah satu contoh sekarang coba ya, dolar berapa sekarang? 17.000 lebih begitu kan. Ya, hampir sudah 18.000. Nah, pernyataan Presiden Prabowo Subianto justru blunder begitu yang mengatakan bahwa orang desa tidak memakai dolar. Justru yang memakai dolar orang-orang yang kepergian ke luar negeri tuh. Ini salah satu omongan yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan, ya sudah blunder, sudah fatal di situ begitu, ya. Padahal Anies Baswedan sudah pernah berkali-kali begitu kan mengatakan dan melihat bahwa jangan lalu kemudian seolah-olah menyerah begitu kan, ya, berlindung dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Salah satu yang kemudian Anies Baswedan mengingatkan seperti ini. Coba kita tonton. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan, kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan. Ya, ngeri-ngeri sedap bos ya. Kalau kita melihat dan membaca komentar-komentar netizen, banyak yang kemudian kecewa begitu kan memilih Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini dikasih pemimpin yang speech-nya Habibie, 58% dari Indonesia malah memilih pemimpin speech mana ini? Ya, mana ini? Kata komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Apalagi ucapan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ya, orang desa tidak memakai dolar. Iya, tapi kan ada simbiosis. Ya, beli bahan bakar minyak begitu mentahnya itu kan pakai dolar begitu kan negara kita. Negara kita pemasukan kebutuhan ya Indonesia saat ini begitu masih masih impor ya. Kalau impor memakai dolar juga dan itu punya dampak kepada masyarakat. Bahan-bahan pokok bisa naik begitu kan ya. Bisa saja terjadi PHK massal begitu kan. Inilah yang kemudian Presiden Prabowo Subianto santai-santai aja. Coba kita tonton apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan?
pangan aman, energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, banyak justru kritikan-kritikan begitu kan ya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, salah satunya para pendukung-pendukung yang kemudian banyak berkomentar di berbagai media sosial. Wih, kecewa nih kalau memilih pemimpin ini. Terbukti kan sekarang. Ya, pada akhirnya kan secara tidak langsung seharusnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya dolar sekarang naik, kita harus hemat, kita harus menjaga betul. Ya, kan seharusnya seperti itu begitu kan, ya. Jadi orang-orang pasti banyak mengatakan para pendukung-pendukungnya pasti kecewa begitu. Coba kita tonton seperti ini. Yang terakhir deh, yang pilih 02 boleh tepuk tangan. Puas tuh sekarang. Tanggung jawab bangsat. Itulah tadi begitu kan. Ya ini kan pada akhirnya kan jadi bahan candaan begitu. Pada akhirnya jadi bahan candaan. Orang-orang kan sekarang ini kan melihat bahwa situasi dan kondisinya ya sudah seperti itu begitu kan. Orang-orang akan mengatakan bahwa di mana sih letak kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto kalau toh pada hakikatnya seperti itu begitu kan, ya. Jadi banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Tapi bagi kami ya karena memang ada pro dan kontra wajar begitu dalam hal ini. Tapi kan setidaknya Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar melakukan transformasi begitu kan. Bagaimana kemudian di kepemerintahannya itu bisa sukses begitu. Dan saya kira ini sejarah bagi seorang Presiden Prabowo Subianto. Dolar hampir 17.600 sekarang begitu, hampir mau 18.000. Bagaimana kalau sampai 20 begitu? Malah dikritik habis-habisan oleh mama begitu. Coba kita tonton seperti ini. Pak Prabowo, besok-besok kalau dikasih skrip buat pidato, dibaca lagi, jangan asbun ya Pak ya. Jangan asbun, seharusnya Bapak ngomong kayak begini nih. Mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia, sekarang dolar naik dan rupiah nilainya melemah. Mohon untuk bersabar dan bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mencoba berusaha untuk menekan harga dolar agar nilai rupiah mulai menguat terhadap dolar. Dan juga supaya agar tetap harga-harga kebutuhan pokok BBM tetap stabil dan daya beli masyarakat di Indonesia tidak menurun serta tidak terjadi inflasi. Jadi mohon maaf, tolong bersabar, dalam waktu dekat ini akan kami usahakan nilai rupiah membaik. Akan kami cari langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah Pak, begitu aja Pak. Itu kan enak kalau kayak begitu Pak. Kagak ngomongnya kagak begini nih. Desa ini kagak pakai dolar. Desa ini kagak pakai dolar. Gini gak gini. Enggak begitu Pak. Ya, cocok gak mau jadi presiden? Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh mama begitu. Kritikannya sangat luar biasa. Ada yang merasa kecewa, ada yang memberikan solusi begitu kan. Ngeri bos. Dan sekarang Presiden Prabowo Subianto, ya di era Presiden Prabowo Subianto, ketika ada orang yang mengkritik dianggap oposisi, ketika dikritik dianggap menjadi penghambat kepada demokrasi begitu kan, ya. Ketika ada yang kemudian mengkritik ya secara keras begitu dianggap bahwa tunggu saja di tahun 2029 kalau tidak menerima kekalahan Pilpres. Ini bukan soal itu, Pak. Tapi soal bagaimana kepemimpinan kita begitu, ya. Kalau kita melihat ya uang kita ya dibandingkan dengan Malaysia, itu Malaysia itu kan terbaik begitu kan, nomor 2 se-Asia setelah Cina begitu kan. Nah, inilah yang kemudian bagaimana dengan rupiah yang ada di Indonesia saat ini begitu. Ini bukan menjadi tantangan juga. Apakah krisis moneter akan kembali lagi atau gimana? Ini kan ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi saya pribadi begitu kan melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya banyak blundernya begitu kan. Apalagi pendukung-pendukungnya. Coba kita tonton, pendukungnya banyak yang kecewa. Seperti ini.
Kuwi lak presiden pilihanmu to, Mbak. Iya, wiki presiden pilihanku. Mbiyen ki tak coblos ngono ki pas kok cangkeme. Tak rewangi rebut udur barang kok karo bojoku kok nganti purik-purik barang. Lah tak pilih ki mergo aku percaya omongane kae mau, hari sekolah gratis, BBM bersubsidi. Kesehatan yo gratis, sekolah gratis, mulan tak cucuk pas kok cangkeme. Lah saiki aku yo ora wani ngegul-ngegulke, jane yo pengen tak gol-golke kebijakane. Ning ora wani lah wong kebijakane ki ra pro rakyat ning pro karo pejabat. Ndak tuas isin dhewe aku. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh para pendukung-pendukungnya. Jadi sampai sekarang Pak Purbaya coba kita lihat aja begitu kan. Ya IHSGG saja itu sudah merah begitu ya. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa Pak Purbaya ini sekarang lagi bingung bagaimana caranya dolar bisa turun, bisa maksimal begitu kan ya. Salah kepencet. Salah. Kalau ngajak anak-anak visualisasi masih dapat, edukasinya dapat. Jadi kalau daerah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini tidak maksimal, wah kacau ini. Bisa saja kacau begitu kan. Ya bukan ini soal Indonesia gelap, kabur ke Yaman, bukan soal itu ini. Purbaya selalu bicara seolah semuanya yang masih terkendali, rupiah melemah, masih sesuai skenario, ya. IHSGB begitu kan, ya sudah merah ya, fundamental kita kuat ya dibandingkan tahun 1998. Langsung bilang dulu salah kebijakan. Kalau kebijakan hari ini memang benar, kenapa kondisi rupiah di IHSG mencemaskan? Ini salah satu komentar yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Artinya apa? Artinya bahwa sekarang ini Pak Purbaya hanya omong-omong aja begitu. Kesalahan fatal dari Pak Purbaya, semuanya dianggap santai-santai, dianggap gampang, dianggap ini kebijakan itu begitu ya. Tapi apa buktinya? Kalau di Indonesia sudah 5,7, 5,6% begitu kan, yang sudah naik begitu kan dari segi ekonominya. Tapi kita lihat saja bahwa masyarakat, coba kita bandingkan. Masyarakat apakah masih merasakan bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok masih mahal? Bagaimana masyarakat masih merasakan bagaimana lapangan pekerjaan dan sebagainya begitu kan. Nah, saya kira Pak Purbaya masih omon-omon kalau menurut saya begitu. Tidak seperti yang awal kan gembar-gembor sana sini begitu kan. Ternyata ya menurut saya pribadi tidak begitu dipercaya untuk dengan omongan-omongan itu begitu. Makanya beberapa kali Sri Mulyani sudah menjadi Menteri Keuangan begitu, tapi tidak segembar-gembor yang disampaikan oleh Pak Purbaya begitu. Ya, jadi saya kira sudahlah begitu kan. Ya, akui saja bagaimana bisa menciptakan dolar ini bisa turun dan sebagainya begitu. Pernyataan Pak Purbaya ya bisa saja hanya itu aja begitu. Coba kita tonton seperti ini. Ya segi 6.400 Pak, masuk sekarang turun 3%. Kita perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Minggu udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi. Sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa Pak sampai IHSG? Sentimennya apa sih Pak ya? Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
Itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Purbaya. Banyak kritikan-kritikan di berbagai media sosial begitu kan. Ada yang mengatakan EHSGB begitu dibuka jebol 4% lebih. Ya nggak tahu lagi ini harus bagaimana begitu kan. Ini banyak sekali kritikan. Urusan-urusan sosial, pan politik mungkin Dasko masih bisa turun tangan jadi penengah. Bahkan ya cari jalan keluar. Tapi kalau EHSGB lagi jeblok, emang dia bisa apa? Market tuh bukan yang bisa diatur pakai instruksi politik. Pada akhirnya ya pasar berjalan pakai kepercayaan. Dan itu yang sekarang lagi mahal banget. Investor makin gerah dengan cara ya negara kelola dengan ekonominya. Itu Dasto sudah di situ begitu kan. Ya makanya saya kira ini menjadi tontonan begitu kan ya bagi masyarakat Indonesia dan semuanya blunder pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Padahal Anies Baswedan sudah berkali-kali mengatakan bahwa ya hati-hati jangan lalu kemudian ya dalam kebijakan itu justru sembunyi-sembunyi begitu kan. Artinya sembunyi dalam suatu kebijakan dan saya kira banyak orang yang kemudian simpati kepada Anies Baswedan hari ini. Jadi orang sudah banyak yang kecewa kenapa dulu tidak memilih Anies Baswedan begitu. Inilah hati-hati Pak Prabowo. Ya selangkah lagi kalau Presiden Prabowo Subianto tetap seperti itu, ya kita akan buktikan aja kepada masyarakat apakah Presiden Prabowo Subianto nanti benar-benar bisa terpilih lagi atau bagaimana begitu. Dalam segi politik ya orang-orang akan terus membicarakan masalah politik begitu kan. Salah satu contoh misalnya Anies kan sudah terbukti begitu, banyak terbukti begitu kan ya, memiliki kualitas ya memimpin DKI Jakarta. Ya, bagaimana bermanfaat di negara-negara orang lain walaupun di negaranya sendiri begitu dikritik dianggap presiden mantan presiden capres gagal begitu kan ya. Politik saat ini cuacanya sangat luar biasa begitu. Artinya Anies Baswedan tetap menjadi idola begitu. Nampaknya kalau head to head-nya adalah Presiden Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan di era sekarang begitu, saya kira Anies Baswedan banyak yang kemudian memilih itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.